Sebenarnya ini masih ada pelatihan tapi saya tinggalkan aja dulu nih karena adik-adik kita sudah sepakat untuk kuliah online hari ini terkait dengan aliran tertutup yang menjadi kelanjutan dari minggu kemarin ya. Eh, saya lihat di sini sudah ada 19 atau 18 partisipan dari berapa totalnya dia? 24 ya? Ya, Iya Kak, 24. ya 24 ya. Oke. Ya kita sampai 25 Pak. 25 malah ya. Oke, kita tunggu eh, teman-teman yang lain hadir apa untuk join di kuliah online ini ya. Jadi hari ini adik-adik kita akan melanjutkan materi kita. Screen saya share dulu. Oke, berarti silakan adik-adik apakah eh, PPT saya sudah bisa dilihat? Sudah Pak. Oke, baik. Mungkin kita perlu ke awal ya. Oke, karena kemarin kita sudah mempelajari tentang karakteristik dari aliran tertutup terutama pada pipa atau penampang bulat. Kita sudah mempelajari tentang apa itu head loss, apa itu pressure drop ya dari suatu aliran. Jadi saya kembali mengingatkan, kita merimain kembali bahwa tekanan yang diberikan kepada fluida sehingga fluida itu bisa bergerak dan secara teoritis adalah berapa kecepatan aliran fluida itu adalah kecepatan yang keluar dari mulut pompa. Kalau kita bisa lihat ya, berapa kecepatan aliran fluida yang keluar dari mulut pompa itu adalah kecepatan teoritis atau kecepatan aktual yang dibangkitkan atau diberikan oleh pompa. Tapi kemudian ketika pompa tersebut diberikan disambungkan dengan pipa dan pipanya panjang sekali misalkan sepanjang pipa itu dia mengalami gesekan dengan dinding pipa. Oleh karena itulah kecepatan aktual yang diberikan oleh pompa tersebut akan mengalami penurunan atau mengalami kelambatan ya, perlambatan sepanjang dari aliran di dalam pipa tersebut. Semakin jauh aliran tersebut mengalir, maka semakin besar pula gaya gesek yang dialami dan semakin besar pula penurunan tekanan yang dialami oleh aliran tersebut. Akibatnya adalah di ujung daripada pipa tersebut kecepatan realnya yang terjadi itu jelas lebih kecil daripada tekanan kecepatan yang keluar dari mulut pompa seharusnya ya. Dan kita sudah melihat juga bahwa beberapa rumus-rumus yang kita berikan yang disajikan oleh oleh teori secara teori bahwa pressure drop dan head loss tersebut bisa kita hitung dan besarnya tergantung pada panjang pipa, kemudian kecepatan daripada aliran fluida, kemudian diameter daripada pipa, ya diameter daripada pipa, dan satu-satunya yang bisa menurunkan yang satu-satunya bisa menurunkan head loss tersebut adalah diameter. Yang lainnya viskositas, panjang pipa dan kecepatan semakin tinggi maka head loss-nya semakin besar ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa head loss atau itu adalah tergantung pada gaya gesek sehingga kita sebenarnya tergantung pada berapa nilai nilai daripada faktor gesekan ini yang ditemukan oleh ahli Darcy Weisbach yang dia memasukkan faktor pengali pada persamaan head loss ini sehingga persamaan pressure drop ini dikalikan dengan koefisien gesek atau koefisien loss-nya yang mengakibatkan kecepatan atau tekanan tersebut kehilangan menjadi turun pada ujung daripada pipa. Nah, kemarin kita mempelajari bahwa gaya gesek tersebut penting untuk kita cari, tetapi bagaimana mencari nilai F daripada
yang mengakibatkan head loss tersebut kita akan pelajari hari ini ya. Dan satu lagi sebagai kesimpulan kemarin bahwa semua yang kita pelajari itu adalah kondisi di mana tekanan diberikan oleh suatu sumber pemberi tekanan, kemudian dia mengalir pada pipa yang panjangnya L dengan diameter D dengan fluid volume sekian, misalkan sekian kilogram per sekon atau sekian meter kubik per sekon, yang mengakibatkan terjadi penurunan daripada eh, tekanan delta P ini. Ya, semua yang kemarin kita pelajari itu adalah pada kondisinya, Adik. Apa yang tidak ada pada kondisi ini? Pertama, tidak terjadi belokan pada pipa. Jadi di sini saya buat lurus itu karena di dalamnya tidak ada belokan. Jadi sangat ideal sekali ya yang kita kemarin pelajari. Tidak ada di dalam instalasi yang nyata mungkin semuanya sangat horizontal, 0 derajat, seperti kita memasang pipa di suatu lapangan bola yang panjang itu. Kemudian tidak terjadi belokan selama proses instalasi dan tidak ada kran di dalamnya, tidak ada sambungan di dalamnya, dan tidak ada pengecilan dan pembesaran ukuran pipa. Karena kita sering kan, misalkan kita memiliki memasang PDAM, pipa PDAM dari sumber. Sumber itu besar sekali gini ya pipanya, dia bisa sampai sekian dim. Tapi kemudian yang nyampe ke rumah kita kan hanya pipa ukuran yang setengah 3/4 atau setengah dim saja. Itu sudah terjadi pengecilan ukuran dari yang ukuran besar menuju kecil atau bahkan yang dari kecil kemudian menjadi lebih kecil lagi. Semua itu menimbulkan head loss, menimbulkan pressure drop. Nanti kan kita pelajari hari ini. Jadi yang perlu dipahami adalah bahwa semua yang kita pelajari dari PPT kemarin itu adalah pada kondisi ini. Tetapi kenyataannya ada yang namanya kondisi pada aliran miring ya. Jadi kombinasi antara miring dengan datar itu semuanya terjadi dan tanpa banyak mempelajari bagaimana penurunannya, saya disajikan di sini bahwa kecepatan rata-rata daripada aliran fluida yang pipanya miring itu adalah pressure drop dikurangi dengan rho GL dikali sin theta. Sin theta ini adalah berapa kemiringan daripada pipa ini. Kita lihat di sini, kalau ini datar, dia miring dengan sudut sekian, maka ini besarnya sudut ini menentukan nilai daripada kecepatan rata-rata. Semakin besar nilai theta, maka delta P ini dikurangi semakin besar pula ya, sehingga ini menjadi semakin kecil. Dan nilai daripada ini menjadi semakin kecil oleh pengurang semakin besar, sehingga average velocity-nya, kecepatannya juga menjadi mengecil. Dan dengan demikian, karena velocity-nya tergantung pula oleh sudut, maka berapa flow rate atau berapa air yang keluar atau fluid yang keluar dari instalasi tersebut juga akan semakin kecil ketika delta theta ini theta ini semakin membesar. Ya, rumusnya masih sama dengan yang horizontal, cuma di sini ditentukan lagi oleh rho GL dikali dengan sin theta. Ya, ini sebagai pelengkap saja bahwa di dalam aliran pipa tersebut tidak hanya horizontal, bisa ada miring. Dan kalau kombinasi, berarti kalau misalkan ada pipa yang horizontal kemudian naik kemudian turun itu kombinasi dari semuanya. Kalau turun justru dia malah menambah menambah kecepatan. Tetapi karena konsep daripada massa, jadi konsep daripada massa ke apa namanya kekekalan massa, di mana massa yang keluar dari satu pipa menuju pipa lain itu sudah sama, maka ketika dia turun pun dia akan menimbulkan tekanan negatif sehingga bisa mendorong, bisa menarik aliran yang ada di atasnya. Sehingga itu kalau kita berbicara sebagai seorang engineering, maka semua konfigurasi instalasi kita harus kita perhitungkan apakah berapa meter yang datar, kemudian berapa meter miring turun, berapa meter miring ke atas dan sebagainya. Itu harus kita hitung sebagai seorang engineer nanti. Nah, kemudian kita sekarang fokus pada bagaimana menentukan koefisien gesek dalam aliran tertutup. Nah, koefisien itu terjadi pada berbagai saluran, baik itu lingkaran atau bulat, ataupun kotak, ataupun elips dan segitiga. Nah, kalau kondisinya adalah kondisinya adalah sorry, dia adalah aliran yang laminer.
kemudian dia sudah berkembang penuh atau fully developed laminar flow, maka besarnya nilai koefisien F tersebut adalah tetap. Itu tergantung pada nilai RE, di mana nilai koefisien gesek tersebut adalah 64 dibagi dengan nilai Reynolds number-nya. Artinya apa? Reynolds number itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh diameter D, kemudian ditentukan oleh kecepatan daripada aliran, kemudian ditentukan oleh viskositas daripada aliran. Jadi kalau yang mengalir itu adalah air, berarti viskositasnya tetap, terus diameternya tersebut adalah tetap, misalkan 1 dim, kemudian kecepatannya tetap, maka ke besar koefisien daripada aliran tersebut juga adalah tetap, yaitu 64 per RE. Tapi kalau terjadi misalkan perubahan diameter, sehingga terjadi perubahan kecepatan, maka dia akan mengalami perubahan nilai F yang berbeda. Ya, nilai berbeda. Tetapi rumusnya masih sama. Jadi rumusnya masih 64 per RE. Ya, kita lihat itu 64 per RE itu adalah ketika tabung tersebut adalah tabung lingkaran dengan diameter D. Sedangkan kalau misalkan dia ada rectangle atau segi empat, maka nilai daripada F-nya tersebut adalah bervariasi tergantung daripada perbandingan antara nilai A dikali B, lebar dan panjangnya atau tinggi dan lebarnya. Itu perlu kita lihat. Lalu kalau misalkan perbandingan antara A dengan B itu adalah sama, berarti dia kotak kubus, atau dia kotak sama sisi ya, 1 senti kalau 1 senti atau 2 senti kali 2 senti, maka nilai A per B-nya A adalah 1, maka nilainya adalah 56,92 per Reynolds number-nya. Begitu juga kalau dia berubah A-nya 2 kali lipat daripada B, perbandingannya adalah 2, maka ini 62,20 per RI, dan seterusnya. Jadi tabel-tabel ini sebenarnya bisa memberikan panduan kepada kita sebagai seorang engineering untuk merancang suatu instalasi saluran tertutup. Nah, nilainya sudah ditentukan tanpa harus kita menghitung kembali. Kalau di antara ini kita tidak ada gini ya. Kalau misalkan perbandingan antara perbandingan A dengan B bukan 1 atau 2 Pak, tapi 1,5, bagaimana? Itu biasanya di dalam proyek komersial itu dia tidak membuat apa namanya kotak daripada yang sudah dibuat standar. Jadi perbandingannya pasti dibuat sama dengan seperti ini, 1:2, 1:3, 1:4 dan sebagainya ukurannya, sehingga orang bisa menyambung dengan mudah karena ukurannya sudah tertentu ya. Itu biasanya membuat dengan standar. Kalau industri kan begitu, dia menggunakan standar sebagai patokan untuk produksi barang. Sehingga ada yang namanya standar Amerika, standar Jepang, standar Thailand, dan sebagainya. Kita biasanya mengadopsi standar Jepang di dalam produksi. Makanya adik-adik kalau misalkan suka dengan otak-atik sepeda motor, pasti tahu ini pakai baut 14, ini pakai daun 12, dan itu pasti ukurannya sama karena dibuat dengan standar. Nah, begitupun dengan nilai apa namanya bentuk daripada saluran ini dia pasti akan membuat pada apa namanya ukuran-ukuran yang standar sehingga mudah untuk dipakai perencanaan di dalam oleh oleh para insinyur. Nah, kemudian di dalam memilih saluran, selain bentuk daripada saluran yang tadi ada kotak, ada elips, ada segitiga, juga material tersebut sangat menentukan daripada besaran F ada di. Jadi material yang misalkan terbuat dari gelas itu yang bisa dianggap sebagai bahan yang sangat smooth, jadi dia apa hampir tidak ada nilai koefisien geseknya, tetapi tetap dihitung ya. Walaupun dia dibilang nol, tapi dia masih ada gininya, masih ada nilainya kalau kita bisa lihat di sini. Karena nilai adalah kita bisa lihat kalau perbandingan koefisiennya dibandingkan diameternya adalah 0,0001 per 10.000 ya, itu F-nya kita bisa ambil 0,0119. Ini adalah patokan juga. Jadi kita lihat di sini nilainya adalah berkisar antara 0 sampai 0 sampai ada per 10, ada per 100, per 1000 dan sebagainya ya, nilainya semakin besar nilai roughness-nya ini menandakan bahwa dia semakin
besar pula gaya gesek yang ditimbulkan. Nah, jadi nanti pada saat kita ingin menggunakan diagram Modi untuk mengukur atau menentukan nilai F daripada saluran instalasi kita, maka Anda harus ingat bahwa yang diketahui daripada tabel ini adalah koefisien daripada roughness atau pakai ini apa namanya epsilon apa ya epsilon, dan yang dibilang dengan relatif roughness itu adalah epsilon dibagi dengan diameternya. Kenapa disebut relatif? Karena dia dibandingkan dengan sesuatu yang lain itu disebut relatif. Sama dengan dia cantik apa tidak cantik itu dibandingkan dengan sesuatu yang apa namanya sesuatu yang disepakati sebagai hal yang namanya standar. Jadi kalau misalkan orang Indonesia tinggi standar itu adalah 155 misalkan bagi cewek, maka kalau Anda tingginya 165 bagi seorang cewek itu sudah sangat tinggi karena rata-ratanya orang Indonesia 155 dianggap tinggi ya, dianggap average-nya. Nah, ini kenapa disebut relative roughness karena kekasaran ini dibandingkan dengan diameternya. Jadi itu dianggap kalau semakin besar nilainya, maka apa namanya roughness-nya kekasaran itu semakin besar dibandingkan dengan diameternya. Sudah dibagi diameternya saja. Jadi kalau misalkan kekasaran sama tapi diameternya lebih besar, maka dia memiliki relatif roughness lebih kecil. Artinya apa? Pipa yang ukurannya 1 dim dengan 5 dim, kalau misalkan dia menggunakan pipa pipa cor ya, pipa cor itu bahannya sama, produsennya sama begitu, sehingga kekasarannya juga akan sama. Tetapi kalau dia diameternya misalkan 1:5, maka dia memiliki relatif roughness yang juga 5 kali lipat berbeda ya. Itu menyatakan relatif roughness. Nah, nilai F untuk aliran turbulen. Kenapa tadi kita hanya membicarakan kalau laminer itu kalau laminer itu gampang rumusnya cuma 64 per RE. Itu kalau kalau laminer kemudian kalau ukur apa namanya bentuknya adalah bulat. Tetapi kalau bentuknya tidak bulat Anda bisa lihat di tabel. Nah, khusus untuk nilai F yang aliran turbulen itu tidak mudah menghitungnya, kita harus menggunakan rumus dan sebagainya pendekatan. Tetapi yang kita gunakan ini adalah cara yang paling sederhana, yaitu menggunakan diagram Modi sebagai bantuan daripada sebagai bantuan untuk menghitung nilai F-nya. Nah, jadi untuk menghitung nilai mod F pada diagram Modi itu ada dua variabel yang harus ditentukan. Yang pertama adalah berapa Reynolds number daripada aliran tersebut. Dengan mengetahui low number, apa tentu saja kita harus dapatkan nilainya pasti yang turbulen atau laminer. Kalau sudah laminer, pasti dia akan gunakan pakai rumusnya 64 per RE. Tetapi kalau udah di atas 2000 sampai 4000 part nilainya, maka dia pasti turbulen. Nanti baru kita gunakan diagram Modi untuk menghitung nilai F-nya. Kemudian variabel yang kedua yang harus dihitung adalah relative roughness. Dari mana dapat relative roughness adalah di dalam rancangan Anda, bahan apa yang Anda digunakan? Pipanya bahan apa? Bentuknya seperti apa? Kemudian berapa tingkat kekasaran yang dimiliki oleh pipa tersebut? Mungkin ada dari asumsi dari pabrik atau diambil dari tabel-tabel yang dianggap disepakati oleh para insinyur. Dari sana kita bisa mengambil nilai relatif roughness-nya. Jadi kita cari nilai epsilonnya, baru kemudian dibagi dengan nilai D, sehingga ketemulah relatif roughness-nya. Kalau sudah ketemu dari dua nilai ini, bilangan Reynolds dan relative roughness, maka kita bisa menggunakan diagram Modi untuk menentukan berapa nilai F dari pipa tersebut, ya, dari aliran tersebut. Karena dengan mengetahui nilai F, maka kita bisa mengetahui berapa pressure drop yang terjadi. Dari pressure drop kita bisa hitung berapa head loss yang terjadi, sehingga apa? Dari sana kita bisa menghitung berapa daya yang diperlukan untuk mengalirkan air tersebut di dalam instalasi tersebut. Ya, itu nanti konsepnya. Nah, ini yang disebut dengan diagram Modi adik-adik ya. Kondisi udara. Jadi ini yang disebut dengan diagram Modi yang perlu diingat
eh, pahami pertama adalah ada ini daerah laminar laminar flow. Jadi daerah laminar flow ini adalah di mana semua nilai berapapun nilai roughness-nya itu tidak berpengaruh, Dede. Kenapa? Karena semuanya nilainya tergantung pada ini. Jadi nilainya ini RE-nya berapa, maka Bulan 17 kemarin. nilai F-nya 64 per RE. Kemudian selain daerah laminar ini yang perlu kita pahami, ada daerah transisional, kemudian turbulen. Daerah turbulen selalu ada grafik-grafik yang menentukan di mana titik-titik pertemuan antara real number dengan relative roughness. Nah, kedua is oke. Ya, itu ada pengenalan tentang diagram Modi. Sekarang bagaimana menggunakan diagram Modi? Yang pertama itu adalah kita hitung bilangan Reynolds number, hitung bilangan Reynolds, kemudian pilih jenis pipa dan tentukan nilai epsilonnya. Ada dari tabel tadi ya. Mungkin eh, tadi adik masih ingat tentang tabel tadi. Setelah kita tentukan nilai jenis pipa dan nilai epsilonnya, kemudian kita bisa hitung relative roughness dari pipa dengan mencari nilai epsilon dibagi dengan diameternya ya. Kemudian setelah itu baru kita gunakan eh, dua angka tadi untuk mencari nilai daripada F-nya. Oke, ini caranya kita akan praktekkan nanti di sini. Oke, sebelum sana kita tahu bahwa ada Reynolds number di bawah yang nilainya kalau kita lihat di sini ini adalah 10 pangkat 3 berarti 1000, ini 2 10 pangkat 3 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, kemudian 10.000. Kemudian dari 10.000 tidak ada lagi yang muncul ada 200.000, kemudian 3, 5 dan sebagainya sampai muncul ada 100.000 ya. 100.000 muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 bahkan 6 1 juta. Jadi ini namanya adalah garis semi apa log, semi log ya. Semi log di sini tidak semi, di sini tidak log, di sini log. Jadi pangkat 10 dipakai. Nanti ini silakan Anda kenali tentang apa angka-angka di sini, tidak ada angka yang terlalu terperinci. Jadi karena kita hanya menentukan perkiraan saja, nilainya sangat sangat besar sekali kemungkinan kita melakukan kesalahan ya. Jadi dari 45 ini kita sebenarnya masih ada banyak angka yang bisa kita masukkan tapi tidak bisa kita lihat di dalam diagram ini. Sehingga apa? Kesalahan daripada kita menentukan nilai F itu ada sebesar 10% ya dari nilai yang sebenarnya. Dan untuk kalau misalkan kita ingin menentukan nilai F yang sangat akurat, yang hanya 2% saja tingkat kesalahannya, Anda bisa menggunakan persamaan yang disebut dengan Colebrook equation. Nah, di sini yang menjadi trikinya adalah, yang menjadi challenge-nya adalah di sini ada nilai akar F yang kita cari, di sini juga ada nilai F. Jadi kita harus melakukan apa? Melakukan iterasi, melakukan pengulangan-pengulangan, memasukkan nilai F yang sama, yang di sini misalkan 0,05, di sini masukkan 0,05, kemudian dihitung, benar nggak 1 per akar 0,05 sama dengan minus 2 log 10, epsilon per D, dan sebagainya, ketika ini 0,05. Ketika misalkan kita sudah memasukkan angka yang tepat, misalkan 0,017 misalkan, ini menjadi sama dengannya sudah mendekati, maka kita bisa gunakan nilai tersebut misalkan 0,017 sebagai nilai yang paling akurat ya. Dibanding di sini kita tidak bisa menentukan nilai 0,017 nggak ada di sini. Yang ada dan 0,03, 4, 5, 6, 7, 8 dan sebagainya. Jadi kelihatan di sini berapa kenaikannya kita hanya mencoba memperkirakan saja, tidak terlalu akurat sehingga dikatakan kesalahan yang dikandung oleh Moody ini tinggi walaupun tidak terlalu salah ya karena ini sangat mudah. Kalau ini kita harus menggunakan program deh ya. Program kalau nggak program mungkin ada alat khusus yang untuk mencari iterasi supaya F ini bisa ketemu nilainya. Oke, yang pertama kita akan akan menghitung nilai Reynolds number. Ingat Reynolds number rumusnya ρVD per mu, ρVD per viskositas
Berarti kita harus tahu viskositas fluida yang mengalir, kemudian kecepatan air yang mengalir, kecepatan fluida yang mengalir, dan diameternya. Rho-nya adalah daripada rho fluida juga. Jadi kalau sudah ketiga hal tersebut diketahui, maka kita bisa menghitung nilai Reynolds number-nya. Dari Reynolds number, maka kita bisa tahu apakah aliran tersebut turbulen, transisional, atau turbulen. Nanti baru kita gunakan nilai F-nya. Setelah kita punya Reynolds number, kita harus memilih jenis pipa dan berapa nilai roughness-nya. Misalkan kita itu pipanya adalah bus ya, seperti apa namanya, bus yang dibuat tuh apa, saluran air yang seperti tabung itu, yang dibuat dari beton misalkan, maka dia memiliki nilai roughness adalah 0,9 sampai dengan 9 nilai roughness-nya dia. Kemudian dibagi dengan nilai D, maka ketemu dengan apa, relativitas roughness-nya. Ya, contohnya di sini kalau kita sudah tahu yang merencanakan untuk apa, maka Anda pilih nilai roughness di sini, kemudian dibagi dengan D, ketemulah relatif roughness-nya. Dari sini kita sudah punya dua angka yang kita inginkan, yaitu Reynolds number dan juga nilai roughness. Misalkan ada nilainya sekitar sini, maka berapa koefisien daripada aliran tersebut kita bisa hitung dengan mencari pertemuan titiknya ya. Misalkan dari 0,01 kita bawa ke apa, tarik nilainya sampai ketemu dengan Reynolds number di sana misalkan, maka titik ini adalah titik di mana nilai koefisien geseknya, nilai F-nya. Kita tarik garis ke kiri sehingga muncullah garis Darcy friction factor, misalkan 0,03456, atau di sini 4 ya, berarti ini adalah nilainya adalah 1. 0,01 berarti ini dibagi 1, 2, 3, 4, 5, berarti 0,02, berarti 0,032, 0,034, 36, 38 sama dengan 0,040. Jadi di sini sekitar antara 0,38 0,36 dengan 0,38. Jadi ini dah membuat kita menjadi perkiraannya menjadi sangat jauh. Ini apakah 0,038 atau 0,036 dan sebagainya, kita masih jadi jauh dari akurat. Sehingga nilainya hanya pendekatan saja. Oke, jadi saya ulangi. Yang pertama kita lakukan menghitung Reynolds number. Setelah menghitung Reynolds number, tentukan berapa roughness-nya, epsilon-nya, kemudian dibagi dengan diameter yang kita gunakan, ketemu dengan relatif roughness-nya, baru kemudian kita cari perpotongannya, dan kita tarik garis ke kiri untuk mendapatkan faktor gesekan Darcy untuk nilai F. Oke, nah kalau kita lihat di seri contoh kasus, misalkan ini saya kasih satu contoh kasus saja bahwa air mengalir dalam pipa stainless steel. Kalau kita lihat stainless steel, jadi misalkan kita kembali di sini, stainless steel adalah nilai F-nya adalah nilai epsilonnya adalah 0,002. Berarti kita siap-siap menggunakannya nanti. Itu dengan flow rate 5 liter per sekon atau 5 kilogram per sekon ya. Kebetulan kalau air kan 5 liter sama dengan 5 kilogram. Dan diameter pipanya adalah 2 inci atau 5,08 cm. Jika densitas air itu dan viskositasnya ada 1000 kilogram meter kubik dan 0,789 kali 10 pangkat minus 3 kilogram ms, maka tentukanlah berapa penurunan tekanan yang terjadi. Dari penurunan tekanan tersebut kita ubah menjadi head loss, berapa meter head loss-nya, dan berapa daya yang diperlukan untuk mengalirkan air sejauh 200 meter. Jadi L-nya 200 ya. Oke, sebagai ilustrasi misalkan kita harus mengizinkan dulu. Kita memikirkan dulu bagaimana kita menganalisa kondisi daripada soal ini. Itu artinya kita melakukan analisis dulu. Pertama, bahwa ada teori tentang efek entrance atau efek di mana fluida tersebut mulai masuk dalam suatu aliran. Tetapi yang disebut dengan L entrance itu kan ada yang terakhir adalah 10 kali D. 10 kali D itu kan kalau diameternya cuma 5 cm, berarti 5 kali 10 adalah setengah meter. Sedangkan ini panjangnya 200 meter. Jadi
perbandingan antara 50 cm dengan 200 meter itu jauh sekali sehingga efek daripada entrance tersebut bisa kita abaikan. Kemudian aliran karena panjang maka yang kita ukur di ujung tersebut pasti sudah berkembang penuh. Aliran yang sudah berkembang penuh yang disebut kita sebagai fully developed. Sehingga kecepatan rata-rata itu dapat dihitung dengan rumus yang sudah kita pelajari ya. Kemudian pipa adalah pipa lurus tanpa sambungan. Jadi karena tidak disebutkan di sana menggunakan sambungan, tidak menggunakan kram, tidak ada belokan, maka kita bisa anggap sebagai pipanya adalah pipa lurus yang tidak ada kendala dari gerakan air tersebut. Sehingga murni yang menimbulkan head loss tersebut adalah gesekan dari pipa dengan air. Ini begitu ya pipa dengan permukaan air dengan permukaan pipa ya. Nah, sebelum kita melakukan analisis, sebelum kita melakukan perhitungan, ada baiknya kita mengingat kembali, menuliskan dulu rumus-rumus yang diperlukan. Apa itu yang diketahui? Debit. Nah, bagaimana rumus debit? Kita gunakan saja Q sama dengan V kecepatan dikali A. Ya. Kemudian ada Reynolds number yang dibutuhkan tadi tidak di Reynolds number tidak ada ya yang disebutkan di dalam soal, tetapi kita mengingat Reynolds number selalu dibutuhkan untuk menganalisis apakah aliran tersebut laminar atau turbulen. Sehingga kita masukkan nilai rumus Reynolds number rho kecepatan dikali D per mu atau viskositas. Nanti ingat adik-adik sama satuannya ya. Setiap nanti adik-adik menyelesaikan soal, mohon satuannya dimasukkan supaya kita mengingat, kedua tidak salah mendapatkan satuan akhir dari jawaban. Tidak ada jawaban tiba-tiba muncul satuannya ya. Harus dimasukkan dari awal, baru kemudian hitung-hitung sampai akhirnya muncul nilai akhir dan sesuai satuan yang diminta. Kemudian yang diperlukan tersebut adalah kita harus mencari pressure drop. Berarti apa sih rumus pressure drop? Kalau kita sudah tahu rumus pressure drop apa, maka kita tahu yang mana tidak diketahui, yang mana sudah diketahui. Kan begitu ya. Nah, kemudian kalau head loss itu sama dengan pressure drop dibagi dengan rho dikali G. Jadi pressure drop itu kalau kita masukkan rho per G-nya, maka rho di atas jadi hilang, kemudian G-nya menjadi 2G ya. Nah, dengan demikian kita bisa melihat rumus-rumus yang diperlukan dan kita memiliki insting data apa yang diketahui dan data apa yang perlu dihitung sebelum digunakan dalam rumus ya. Jadi di sini kita bisa lihat. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Cara singkat ya. Karena kita ingin mendapatkan kecepatan aliran, karena di dalam rumus pressure drop ini ada kecepatan, maka kita otomatis harus mencari nilai kecepatan ini. Sedangkan yang diketahui adalah Q dan A-nya. Kita bisa melihat itu. Nah, dari sini kita bisa hitung kecepatan aliran dengan membagi eh, debit dengan luas permukaannya ya, luas penampang daripada aliran. Jadi silakan nanti ini bisa dimasukkan semua data 5 liter per sekon sama dengan 5 cm kubik per sekon sama dengan 0,05 meter kubik per sekon. Kita bisa masukkan. Semoga saya tidak salah mengkonversi ya. Kemudian rumus luas permukaan atau penampang aliran kita bisa masukkan V D pangkat 2 per 4 yang kita masukkan. Sehingga kecepatan daripada aliran ini bisa kita dapatkan sama dengan 0,05 meter kubik per sekon dibagi dengan luas penampang sehingga kecepatan daripada aliran yang mengalirkan 5 liter per sekon itu adalah 24 meter per sekon. Ini sangat cepat adik ya. Mungkin saya terlalu besar menggunakan angka-angka. 5 liter per sekon itu besar sekali ya. Itu sama dengan Anda ingin mengisi galon 5 liter dalam 1 detik sudah penuh. Padahal pipanya cuma setengah dim. Ya, itu kecil sekali adik. Secara logika sebenarnya ini sudah terlalu over nilai, ya, over value ya. Nilainya yang saya gunakan seharusnya mungkin key-nya mungkin saya pakai cuma 1 liter atau misalkan setengah liter per detik saja. Ya. Hmm? Oke, dah. Oke, baik. Yang tidak mute mungkin bisa di mute kembali. Oke. Nah, kemudian
setelah kita mengetahui kecepatan aliran, maka kita sebenarnya sudah mendapatkan hampir semua rumus yang diperlukan untuk menghitung pressure drop ya. Kita lihat di sini pressure drop hanya ada mana yang tidak ada, hanya nilai F yang tidak ada. Jadi, rho-nya sudah ada, L, D, dan V-nya sudah kita tahu. Sehingga kita wajib menghitung nilai F sebelum menggunakan rumus tersebut. Nah, disinilah kita akan menggunakan diagram Modi untuk menghitung nilai daripada F. Oke. Sambil di sini kalau ada pertanyaan silakan ada Dek ya. Sambil sambil memahami. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan langsung saja. Oke. Kemudian menentukan nilai F dengan diagram Modi ya, Dek. Jadi langkah-langkahnya saya ulangi kembali. Yang pertama kita hitung bilangan Reynolds-nya, kemudian kita hitung relatif roughness-nya, baru kemudian kita gunakan angka-angka yang diperoleh untuk mengidentifikasi nilai F. Nah, di sini nilai bilangan Reynolds number-nya adalah rho PD per mu. Anda masukkan semua, ingat masukkan semua satuan untuk mengingat ya. Ini salah satuannya kan kilogram per meter kubik, harusnya bukan meter persegi ya. Meter kubik, kemudian itu meter per sekon dan meter meter. Jadi di sini diperoleh nilai 158.387. Ini sudah sangat jauh dari laminer apalagi transisi ya. Sudah sangat jauh sehingga kita sudah tahu bahwa ini pasti alirannya bersifat turbulen. Dengan demikian maka kita perlu diagram Modi untuk menghitung nilai F. Ya, relatif roughness-nya karena tadi menggunakan stainless steel di mana epsilonnya nilainya 0,002 dan nilai D-nya adalah 5,08 cm sama dengan 5,08 per 100 ya. Sama dengan hasilnya 0,039. Nah, setelah kita dapatkan nilai bilangan Reynolds dan nilai roughness, relatif roughness-nya, kita langsung bisa gunakan pada diagram Modi. Jadi kita lihat di sini 158 itu ada di mana? Ini 1000, 2000, 10.000, 10.000, kemudian di sini berapa? 100.000, 10.000 ya. 10.000, kemudian di sini ada 100.000. Ini 200.000. Berarti 100 ribunya itu 108.000 itu ada di sini. Sorry. Ada di sekitar sini ya. Pas saya tadi salah lihat mungkin ya. Ya, kemudian epsilon roughness-nya ada di sekitar 0,039 atau mendekati 0,04 ya, 0,04. Kita anggap dia di sini. Maka kita tarik garisnya pertama, kemudian tarik garis. Ya, ini saya salah ya. Mohon maaf ini salah nih kayaknya. Harusnya di 10/5. Nah, dari sini kita dapatkan nilai pertemuannya adalah di sini. Kita tarik garis ke kiri, tekan garis ke kiri di sini, maka diperoleh nilai apa? Nilai daripada Darcy fraction F-nya ya, nilai daripada F-nya di sini diperoleh adalah 0 sekitar 0,062 ya, dan 0,062. Jadi ini seharusnya kita mengikuti ini ya, sorry, sorry. Ini mengikuti garis yang merah ya. Ini kurang naik saya buatnya ini. Ini ketemu di daerah titik ini, baru kemudian kita tarik garisnya. Saya perbaiki dulu ya. Ini mengikuti garis ini, pertemuannya di sini. Nah, pertemuan di garis ini, karena kebetulan dia mepet dengan itu, maka ini supaya bisa mirip, saya akan potong. Nah, oke. Oke. Ya, jadi di sini dia naik ya, agak naik dia jadinya. Jadi garis merah ini kita harus mengikuti dari titik ini, mengikuti garis merah ini ya. Kebetulan kalau di sini agak datar, sini agak susah. Tapi kalau di sini kita bisa lihat, misalkan 0,02,
terus nilai Reynolds-nya di sini, maka garisnya harus mengikuti ke sini, kemudian naik ke sini, baru ketemu dia di titik garis merah itu di sini. Ya, bukan langsung lurus ya, ada di sini. Nah, ini tadi agak karena dia agak datar, agak susah dibandingkan dengan yang agak naik. Nah, tapi di sini kita anggap saja misalkan nilainya adalah 0,062 ya, atau mirip kata saya ganti aja di sini 0,05. 0,065 supaya naik nilainya. Oke. Nah, jadi kita ketemunya di sini adalah 0,065 nilai F yang diperoleh dari instalasi yang kita buat ya yang sepanjang 200 meter dengan debit dan aliran itu. Nah, kemudian setelah kita ketemu nilai F, saya akan ganti dulu. Oh, ya biarin dulu ya. Nanti nilai sebenarnya itu kita akan perbaiki nanti di slide akhir ya. Nilai F yang diperoleh adalah 0,065, kemudian gunakan nilai ini untuk menghitung pressure drop. Maka masukkan nilainya di sini, nilai akhir tadi 0,065 dikalikan dengan ini panjangnya 200, kemudian di sini diameter panjang apa diameter daripada pipa, ini densitas, kemudian ini kecepatan dan kemudian diperolehlah nilai 64689 kg meter sekon kuadrat. Ini adalah tekanan ya, tekanan yang mengalami penurunan akibat daripada instalasi pipa. Nah, kalau misalkan ini kita ubah menjadi head loss, nah menjadi head loss itu berapa meter sebenarnya tekanan itu turun gitu. Jadi kalau kita hitung di sini tekanan tersebut adalah 6,66 meter. Ini sangat tinggi sekali adik-adik. Itu saya bilang tadi ternyata dengan contoh soal yang ini agak ngawur sebenarnya contoh soalnya ya. Ini terlalu besar nilai yang saya gunakan, tidak logis sehingga menemukan nilai head loss yang sangat besar 66 meter. Itu sangat besar, sangat tinggi sekali. Itu sama dengan Anda memiliki pompa yang mampu menyemprotkan air setinggi 66 meter. Ini sangat besar sekali. Tapi nggak apa-apa ini sebagai contoh perhitungan saja ya. Nah, jadi kehilangan head atau head loss yang terjadi di 66 meter dan ini yang harus disuplai oleh pompa. Jadi kehilangan ini harus diberikan oleh pompa supaya aliran tersebut bisa mengalir ya. Nah, kemudian menghitung daya pompa itu adalah flow rate dikali dengan pressure drop atau V dikali delta P. Dan di sini 5 liter per sekon bisa saja 5 meter kubik, apa 0,5 meter kubik per sekon dikali dengan 646 maka muncul ya 3,234 watt. Ini besar sekali ya Dedek ya. Jadi saya selalu tadi ditekankan bahwa soal ini terlalu kebesaran nilai sehingga Anda seakan-akan ingin mencari pompa yang wattnya hampir 3 kilowatt ya. Itu tidak mungkin akan Anda temukan di dalam eh, apa toko-toko karena terlalu besar ini. Yang kalau bisa memberikan 1 PK, 2 PK, 3 PK gitu ya. 1 PK itu adalah 460 gitu. Jadi 3 PK berarti sekitar 1.200 dan sebagainya ya. Itu sudah besar sekali. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa daya yang diperlukan untuk mengalirkan air tersebut adalah sebesar 3,243 watt. Ya. Nah, beginilah kira-kira nanti yang akan kita lakukan kalau misalkan adik-adik mendapat kesempatan untuk merancang suatu instalasi jaringan yang di dalamnya mengalir fluida. Nah, jadi di sini Anda bisa mengubah macam-macam. Bisa tantangannya adalah berapa meter yang harus Anda alirkan, kemudian fluidanya apa, kemudian diameter yang akan Anda pilih ini berapa, gitu kan? Apakah cukup 1 dim, apakah cukup 2 dim dan sebagainya. Kemudian ketika budget itu ada, maka Anda harus memilih ini karena dia memerlukan tekanan besar, misalkan, maka tidak cukup menggunakan pipa dari plastik, misalkan, harus menggunakan pipa besi, misalkan maka semua akan merubah. Keputusan Anda akan merubah semua nilai yang Anda tetapkan nanti. Karena di sana ada nilai koefisien, nilai roughness, relative roughness yang ditentukan oleh jenis pipa dan juga diameter dan panjang pipa. Jadi eh, Anda ketika nanti merancang selalu akan menggunakan simulasi ya di simulasi. Kalau pakai pipa ini nilainya ini maka berapa nilai head loss. Nah, masukkan nilai pipa yang lain, nilai roughness-nya beda,
maka berapa nilai head loss-nya. Maka Anda di sana mendapat suatu rekomendasi berapa daya yang diperlukan. Nanti daya ini adalah bisa menjadi patokan yang kita cari atau bisa menjadi batasan. Kalau pompanya ditentukan, maka Anda harus menghitung semua berapa jenis pipa, diameter dan sebagainya. Jadi semuanya bisa dibolak-balik ya. Yang mana ada. Kalau pipanya dulu, maka pompanya bisa ditentukan. Kalau pompanya harus diwajibkan pakai pompa ini, maka instalasinya harus kita rekayasa supaya apa? Supaya memenuhi daya yang diberikan oleh pompa tersebut. Nah, begitu adik-adik, sampai di sini ada pertanyaan. Sebenarnya saya ingin menyampaikan ini saja karena nanti semua eh, apa namanya cara analisis ini akan kita gunakan pada saat 2 minggu lagi kita akan masuk ke praktikum ya, praktikum dan demonstrasi aliran. Jadi nanti akan menggunakan semua rumus ini dengan sangat teliti untuk bisa menghitung, mempelajari fenomena yang kita lihat di dalam di dalam proses demonstrasi nanti ya. Nanti kalau saya bersama Bu Novi masih merancang alatnya. Semoga nanti ketika perkuliahan sudah mulai, alatnya sudah bisa kita siapkan ya. Oke, ini konsep pertama ya, Dek ya. Konsep pertama ini adalah membatasi bahwa aliran tersebut hanya mengalami pressure drop atau kehilangan losses head akibat gesekan semata. Sebenarnya ada yang disebut dengan minor losses, Dek. Jadi apa namanya kehilangan tekanan yang diakibatkan oleh apa ya, oleh bagian-bagian di dalam suatu aliran tersebut yang membuat aliran tersebut mengalami gangguan. Misalkan dia membelok tiba-tiba dari lurus tiba-tiba membelok 90 derajat, membelok 60 derajat, kemudian tiba-tiba dia membesar, alirannya diarahkan ke pipa yang lebih besar, kemudian setelah besar dia kembali dikecilkan. Itu adalah bagian-bagian atau sesuatu yang membuat aliran tersebut semakin mengalami kehilangan tekanan. Sehingga ini harus diperhitungkan kembali. Tentu saja kalau misalkan Anda merancang sebuah saluran irigasi, saluran fluida, tentu selama di dalam sepanjang jalan itu tidak mungkin kita tidak melakukan sambungan pipa, tidak mungkin akan tidak melakukan pengecilan ukuran karena kebutuhan dan sebagainya ya. Oleh karena itulah minor losses ini itu harus kita hitung dan kita prediksikan sebelumnya supaya ada spare tekanan yang bisa disuplai oleh pompa ya. Jadi kalau kita misalkan menghitung dari anggap bahwa ada sekian sambungan, sekian belokan, sekian panjangnya terjadi head loss misalkan sekitar tadi 66 meter, maka kita harus mencari pompa yang mampu mensuplai minimal 66 meter. Apalagi kalau misalkan itu di 100 meter misalkan head daripada pompa kita, maka ketika ada penambahan penambahan hambatan, misalkan penambahan keran, penambahan jaringan itu masih ada sisa spare yang lebih banyak yang diberikan oleh pompa. Itu yang membuat instalasi tersebut memiliki fleksibilitas lebih tinggi untuk diaplikasikan nantinya. Ya, nah jadi beberapa contoh yang menyebabkan menerlosis ini saya akan informasikan saja. Nanti kita akan mencoba membuat alat yang mampu mengukur berapa losis atau berapa sih pengurangan kecepatan akibat daripada beberapa sambungan dan sebagainya. Nanti kita lihat gambar di sini. Jadi konsepnya adalah kalau misalkan kita memiliki aliran di bawah, aliran di sini ya tanpa adanya keran, maka ini saja sudah terjadi apa? Sudah terjadi loss karena ada sepanjang ini ada gesekan dari dinding dengan air. Kemudian apalagi ditambahkan dengan dengan adanya keran, tutupan, stopan kalau kita bilang sebut ada keran stopan misalkan, ini akan membuat aliran tersebut mengalami gangguan ya, mengalami gangguan. Di sini dia bisa mengalami balikan, kemudian di sini dia juga bisa mengalami swirling itu adalah gerakan berputar yang tidak langsung menuju ke sini sehingga terjadi ruang hampa di sini.
Ini membuat tekanan tersebut menjadi hilang ya. Sehingga semua bentuk hambatan ini akan harus kita tambahkan, kita hitung kembali di dalam perancangan nanti. Inilah yang kita pelajari nanti ya. Nah, saya akan informasikan secara sekilas saja sumber-sumber losis itu adalah pertama adanya kran atau valve ini, kemudian ada belokan, kemudian ada pengecilan ukuran ya, atau di sini misalkan ada outlet inlet, misalkan dari tower kemudian disambung ke pipa, ini kan terjadi tidak tidak dengan mudah air tersebut akan mengalir ke dalam pipa tersebut tanpa adanya di sini kan terjadi pemampatan ya. Jadi gesekan lebih besar karena air yang di sini banyak, di sini yang bisa keluar sedikit, maka akan terjadi gesekan. Sehingga ini juga akan mengalami bisa mengalami sedikit ke loss daripada tekanan. Apalagi kalau misalkan ujung daripada sudutnya ini dibuat tajam. Ini akan terjadi, lihat di sini akan terjadi recirculating flow atau tekanan-tekanan di mana air yang seharusnya bergerak malah dia melawan aliran sehingga yang bisa efektif digunakan untuk mengalir cuma di tengah ini saja. Ini yang membuat terjadi loss. Yang lain adalah misalkan kita mengerjakan sambungan tersebut tidak bagus. Ini yang bagus misalkan, ya apalagi yang ini lebih bagus lagi, dia sudah round, kemudian dia tidak ada yang masuk. Nah, kalau yang ini misalkan kita kan sering gitu. Jadi pipa masuk ke dalam untuk menyambung gitu. Sehingga ini akan memberikan tambahan daripada losis. Jadi bisa nilainya berapa adalah ini ya. 0,08, di sini 0,05, kemudian di sini 0,03. Kita bisa lihat ketika di sini buat round, di sini KL-nya mengecil, koefisien lossisnya mengecil. Kalau dia buat tajam membesar, apalagi sudah tajam, kemudian menonjol, dia semakin besar lagi ya. Begitu juga dengan exit ya, dengan keluarannya juga seperti itu. Nilainya tentu akan semakin besar ketika ini dibuat rounding ya. Kemudian contohnya ini perhitungannya adalah kalau misalkan ini D kecil, D besar, perbandingannya adalah kita bisa lihat berapa nilai KL-nya. Kalau perbandingan 0,04, maka kita bisa lihat di sini KL-nya adalah sekitar 0,3. Begitu juga dengan lainnya. Ya, ini adalah hanya untuk sudden construction, jadi perbesaran dan pengecilan secara tiba-tiba. Nah, kalau pengecilannya tersebut dibuat gradual atau dibuat dengan lebih mulus itu konstruksinya, maka nilai KL-nya bisa kita hitung tentu lebih kecil ya. Kalau 20% misalkan nilai sudutnya ini di 0,2, kalau diperbesar lagi menjadi 0,4 dan itu kalau ini sangat besar 90 derajat sama dengan ekspansi yang di awal ini. Kalau 90 derajat ya nilainya kan sama dengan yang ini jadinya. Jadi 0,07 untuk 60 derajat dan pengecilan pun seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah pengetahuan bagi adik-adik bahwa dalam instalasi tersebut sangat penting untuk memikirkan apakah hambatan-hambatan ini bisa kita hilangkan, misalkan dengan mengubah jalur atau misalkan dengan melakukan tindakan-tindakan yang lain sehingga nilai koefisien losses ini menjadi tidak terlalu banyak. Kemudian ada beberapa konfigurasi juga yang menciptakan adanya koefisien losses. Yang bisa dilihat di sini ada elbow, ada ada belokan, kemudian ada belokan yang sangat tajam. Di sini juga kan ada eh, apa ya? Di sini bentuknya berbeda sehingga ini menimbulkan terjadinya kayak putaran-putaran air di sana atau dia elbownya 45 derajat kemudian ini tingkat dan sebagainya ya. Ini semuanya memerlukan menimbulkan adanya loss yang sama yang tambahan untuk jaringan kita ya. Nah, jadi itu adik-adik yang yang bisa saya berikan hari ini. Ini adalah menjadi dasar pemikiran adik-adik ketika nanti praktikum. Ketika praktikum, saya akan kirimkan PPT hari ini dan Anda bisa mempelajari kembali tentang konsep daripada aliran di dalam fluida, terutama aliran dalam pipa yang bentuknya bulat ya.
Nah, nanti dari demikian, nanti Anda bisa memperkirakan bagaimana kira-kira menganalisis aliran nyata yang akan kita demonstrasikan di dalam praktikum nanti. Baik, ada pertanyaan Anda deh sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, hari ini adalah hari terakhir kita kuliah ya. Mungkin Jumat kalau nggak salah, mungkin sama situasinya seperti sekarang. Kalau ada perkuliahan akan dibuat seperti ini, yang bisa online dan sebagainya, karena itu cuma satu hari saja yang liburnya berhenti ya, selesai. Sehingga itu mungkin membuat ada yang masih di perjalanan dan sebagainya. Ya nanti 2 minggu lagi, minggu mungkin di pas minggu Kuningan itu ya, kita akan mencoba memastikan apakah praktikum kita bisa mulai pada hari itu. Sehingga adik-adik nanti mohon untuk membuat grup ya, membuat grup yang berisi minimal 4 orang ya, dan bisa 4 sampai 5 orang grupnya, sehingga nanti adik-adik bisa mengerjakan tugas. Jadi saya memberikan adik kesempatan mengerjakan tugas secara berkelompok itu adalah untuk meningkatkan pemahaman, bukan untuk mengerjai satu orang kemudian yang lainnya mendapat manfaat ya. Satu orang bekerja yang lainnya nyontek tidak. Jadi silakan Anda bisa bekerja dalam kelompok untuk sama-sama mendapat pemahaman yang lebih. Kita nanti rencananya mungkin apa kalau misalkan kakak kelas kalian itu bersedia, kita akan angkat ada yang namanya asisten praktikum sehingga adik-adik bisa sharing dengan kakaknya ketika ada kendala, tidak harus ke dosen untuk apa namanya diskusinya ya. Tapi hari untuk semester ini laporan praktikum itu dibuat dengan tulisan tangan adik-adik karena kemarin kita mengevaluasi bahwa saking gampangnya kita menggunakan apa teknologi sehingga banyak sekali tugas-tugas yang dikerjakan tersebut semuanya cuma nilainya cuma satu saja yang bentuknya yang lainnya sama mengikuti itu saja, tidak ada kekhasan dari tugas adik-adik, sehingga ini kita yakin apakah ini meniru atau ini mengerjakan sendiri atau kebetulan dia mirip, sehingga kita tidak memiliki dasar untuk mengatakan dia curang ataupun dia jujur. Hingga sekarang kita akan sama-sama memberikan menghargai usaha adik-adik. Semua akan laporan ditulis dalam tulisan tangan dan nanti akan dikumpulkan. Ya, baik adik-adik, itu yang bisa sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya stop dulu sharingnya. Saya akan nanti kirimkan materi ini lewat Agnes ya. Oke, silakan ada pertanyaan adik-adik. Ini baru ada 20 orang ya. 20 orang yang hadir hari ini. Eh, saya akan lihat dulu gininya, partisipasinya ya. Partisipannya, sehingga saya bisa tahu siapa saja hadir pada hari ini. Saya akan screenshot ya, Dik, ya. Screenshot, mohon satu. Oh, sorry. Kemudian dari Harlan. Oke, oke, baik. Ada 20 orang, 19 orang yang join pada hari ini. Yang lainnya saya nggak tahu kemana. Mungkin silahkan nanti bisa konfirmasi ke Agnes, walaupun tetap di dalam absen Anda dianggap tidak hadir pada hari ini. Oke, baik adik-adik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri di sini? Tidak ada? Oke, silakan nanti saya akan apa akan kirimkan juga, upload juga ini rekodnya. Kalau ada adik mau mempelajari ulang lagi, silahkan nanti lihat di rekod yang akan saya upload nanti. Dan mungkin untuk kelas A supaya sama proses pemberiannya, saya akan gunakan record saya saja untuk mengajar supaya materinya sama. Oke. Baik adik-adik, saya akhiri sampai di sini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadiran adik-adik dalam kuliah online ini. Walaupun saya sangat tidak nyaman ya kalau online ya, lebih senang saya ada di kelas. Oke, terima kasih kehadirannya.
Saya persilahkan adik-adik untuk live di dalam dari kuliah ini. Silakan. Selamat sore adik-adik. Selamat sore Bapak. Terima kasih Bapak.